Ngadi. Oke ini. Tes. Kedengeran nggak? Tes. Tes. Kan audionya dari dulu Iya, naik ke iya, gua. lu naik. Coba ngomong. Tes. Tuh. Tapi di sini ada hijau-hijaunya kok, berarti kedengeran. Ini udah live stream belum sih? Nggak, jadi record. Ayo. Oke, yes. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu Guru, perwakilan kelas, dan tim sukses para calon. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Salwa Salaji, selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini. Selamat datang di acara orasi dan debat calon ketua ASIS periode 2022-2023. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena senantiasa mencurahkan limpahan rahmat-Nya terhadap kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan dalam kegiatan orasi dan debat calon ketua ASIS periode 2022-2023. Pertama-tama, yang terhormat Ibu Dwi Sartini MPD selaku Kepala SMA Negeri 97 Jakarta. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Dr. Andus. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Tri Lastri SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Ibu Srini MPD. Di sini, di Google. Yang saya hormati Bapak Subang TU Bapak Subriyadi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 97 Jakarta yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan azim kami, dan yang saya sayangi teman-teman murid SMA Negeri 97 Jakarta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam pembukaan kegiatan orasi dan debat calon ketua ASIS periode 2022-2023. Sebelum memulai acara, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin, dimohon untuk melakukan sikap sebelum. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah tumpah darah, di sanalah berdiri jadi pandu ibu. Indonesia bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya,
merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada seluruh hadirin dipersilakan untuk kembali ke posisi awal. Untuk selanjutnya akan ada sambutan dari Wildan Akrami selaku Ketua OSIS periode 2021-2022. Kepada Saudara Wildan Akrami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dwi Suwartini MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 97 Jakarta. Lalu yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Wakil Kepala Sekolah dari bidang kurikulum, kesiswaan ataupun saat classroom. Yang terhormat bagi teman-teman semua yang hadir di sini, saya sebagai Ketua OSIS periode 2022-2023, mohon maaf, saya sebagai Ketua OSIS periode 2021-2022 berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini pada sore hari ini menyaksikan ketua debat antara calon Ketua OSIS periode 2022-2023. Setelah itu juga saya mengucapkan kepada teman-teman calon untuk selamat berjuang, selamat menempuh jalannya debat dari awal hingga akhir. Saya ucapkan semangat dan selamat juga atas keberhasilan kalian menjadi calon Ketua OSIS periode 2022-2023. Dan sekarang saatnya kalian untuk membuktikan kepada kami kakak kelas kalian dan juga kepada teman-teman kalian semua dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 bagaimana kalian bisa memimpin SMA 97 Jakarta selama satu periode ke depan. Dan juga saya minta kepada kalian untuk menunjukkan sikap sportivitas yang tinggi antara masing-masing calon, tidak menjatuhkan satu sama lain tapi bisa bersaing secara sehat. Dan itulah sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Wildan Akrami yang telah menyampaikan sambutan. Untuk selanjutnya akan ada sambutan dari Saudari Alifah Safira Sabrina selaku Ketua Pelaksana. Kepada Saudari Alifah Safira Sabrina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh hadirin yang telah hadir pada ruang audiovisual pada sore hari ini untuk melaksanakan kegiatan debat dan orasi calon Ketua OSIS periode 2022-2023. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras agar acara ini dapat terlaksana. Semoga dengan adanya kegiatan debat dan orasi dari calon Ketua OSIS periode 2022 dan 2023, seluruh warga SMA 97 Jakarta dapat meyakinkan diri untuk memilih siapa Ketua OSIS periode selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Alifah Safira Sabrina yang telah menyampaikan sambutannya. Setelah ini akan dimulai kegiatan orasi dan debat calon Ketua OSIS periode 2022-2023 yang akan dipimpin oleh Saudara Wildan Akrami selaku moderator kita pada hari ini. Kepada Saudara Wildan Akrami dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Salwa Sangaji atas pemberian pimpinannya. Dan sekarang saya akan memulai debat dan orasi calon Ketua OSIS periode 2022-2023.
Kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman biar Oke. Pertama kita akan sambut dulu dari para ketiga calon yang akan menjalani debat dan orasi pada sore hari ini. Kepada calon nomor urut 1, Muhammad Riyadi Putra, diperkenankan untuk masuk ke dalam panggung dan duduk di atas bangku. Kita sambut calon nomor urut 2, Daniela Amina Umar, sebagai calon ketua OSIS periode 2023 untuk naik ke atas panggung. Untuk yang terakhir, calon ketiga dari calon ketua OSIS periode 2022-2023, Michelle Dia Lestari, diperkenankan untuk masuk ke dalam. Baik, sebelum saya memulai, saya minta agar tidak banyak bersuara bagi teman-teman. Nanti akan saya arahkan untuk tempatnya bersuara. Saya akan perkenalkan diri saya dulu. Saya moderator yang akan memimpin debat dan orasi calon ketua OSIS periode 2022-2023 pada hari ini. Nama saya Wilena Promi, saya dari kelas 12 IPA 3 sebagai ketua OSIS periode 2021-2022. Sesi yang pertama yang akan kalian jalani adalah orasi. Sebelum sesi 1 dimulai, saya akan menyampaikan beberapa peraturan yang akan kalian jalani selama mengikuti sesi 1 atau sesi orasi. Yang pertama, penyampaian visi, misi, dan program kerja secara jelas, rinci, dan singkat. Waktu yang diberikan oleh saya hanya 3 menit, masing-masing calon. Dimulai dari nomor urut 1, dilanjut nomor urut 2, dan yang terakhir ditutup dengan nomor urut 3. Tidak ada sanggahan ataupun tidak ada pertanyaan mengenai visi, misi, ataupun program kerja yang kalian jabarkan. Apakah sudah jelas bagi ketiga calon? Baik, Nika sudah ada di meja, nanti kalian tinggal oper-oper aja. Saya akan mulai. Untuk sesi 1 orasi, silakan kepada calon nomor urut 1 memulai orasi dengan penyampaian visi, misi, serta program kerja dengan peraturan yang sudah sebutkan tadi. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadi Putra. Saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 97 Jakarta periode 2022-2023 dengan nomor urut 1. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan visi dan misi saya serta program kerja unggulan yang telah saya buat. Untuk visi saya yaitu terwujudnya OSIS SMA Negeri 97 Jakarta sebagai organisasi yang dapat mewadahi minat serta bakat siswa-siswi SMA Negeri 97 Jakarta berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu untuk mewujudkan visi saya memiliki 3 misi. Untuk yang pertama yaitu mengoptimalkan kinerja pengurus OSIS SMA Negeri 97 Jakarta dengan komunikatif. Yang kedua, melaksanakan program kerja dengan mengedepankan kreativitas dan kerjasama. Lalu yang ketiga, mendukung serta memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler sebagai sarana untuk mengembangkan potensi serta minat bakat siswa-siswi SMA Negeri 97 Jakarta. Lalu untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan program kerja unggulan yang telah saya buat. Untuk yang pertama ada Sunset 2.0. Sunset 2.0 ini adalah acara yang berisi perlombaan dan pentas seni. Untuk perlombaan Sunset sendiri yaitu
ada beberapa perlombaan, contohnya seperti lomba futsal, basket, paskibra, dan lain sebagainya yang akan diikuti oleh SMA lainnya. Lalu sebagai penutup dari Sunset, yaitu berisi sebuah pentas seni yang akan dihadiri oleh gestar-gestar yang sangat menarik. Lalu yang kedua ada Sunrise. Sunrise ini bertujuan sebagai penutup dari kelas meeting. Sunrise ini adalah acara di mana berisikan penampilan-penampilan ekstrakurikuler dari SMA Negeri 97 Jakarta yang berbau dengan seni. Lalu yang ketiga ada Night Event atau National Nutrition Day 97. Acara ini berisikan yaitu sebuah webinar yang membawakan sebuah materi tentang seputar gizi-gizi yang seimbang dan makan makanan yang sehat. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada English Fest, yaitu acara yang berisikan sebuah perlombaan seperti lomba English debat, storytelling, dan sebagainya. Dalam acara ini pula siswa-siswi diperbolehkan untuk menggunakan pakaian bebas yang pastinya akan ditentukan temanya. Untuk temanya sendiri itu yaitu mengikuti budaya Inggris. Sekian pemaparan visi misi serta program kerja dari saya. Jangan lupa pilih nomor 1, satu harapan, satu tujuan, dan satu kesuksesan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada calon nomor urut 1. Dilanjut penyampaian visi misi serta program kerja Ketua OSIS yang akan dibacakan atau yang akan disampaikan oleh calon nomor urut 2. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniela Abina Umar dari kelas 11 IPS 2 sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 97 Jakarta tahun periode 2022-2023 dengan nomor urut 2. Izinkan saya untuk memaparkan visi misi serta program kerja saya nanti. Visi saya adalah terwujudnya OSIS SMA Negeri 97 Jakarta sebagai organisasi yang dapat bekerja secara maksimal serta mendukung minat dan bakat siswa-siswi SMA Negeri 97 Jakarta baik di bidang akademik maupun non-akademik. Untuk mendukung visi saya membutuhkan misi. Misi saya yang pertama adalah membuat program kerja secara inovatif dan kreatif serta memaksimalkan kinerja pengurus OSIS agar pelaksananya seluruh kegiatan secara efektif. Untuk misi saya yang kedua adalah mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler sebagai sarana pengembangan minat dan bakat siswa-siswi SMA Negeri 97 Jakarta. Dan untuk misi saya yang terakhir adalah mewadahi siswa-siswi SMA Negeri 97 Jakarta dalam memaksimalkan potensi diri baik di bidang akademik maupun non-akademik. Izinkan saya untuk menjelaskan program kerja yang akan dilaksanakan nanti. Yang pertama adalah Sunset 2.0. Sunset sendiri adalah acara yang akan diisi dengan beberapa kegiatan. Yang pertama, turnamen perlombaan, dan akan ditutup dengan closing yang menghadirkan gestar-gestar untuk memeriahkan acara closing tersebut. Untuk program kerja yang kedua adalah Sunrise. Sunrise sendiri adalah program kerja yang sudah terlaksana dari tahun ke tahun dan merupakan sebuah pentas seni yang diisi oleh ekstrakurikuler SMA Negeri 97 Jakarta serta ada pemberian informasi atau pembawaan materi dari narasumber yang sangat informatif. Untuk program kerja yang ketiga ada E-Day with Brigitte atau Earth Day with Brigitte yang dilaksanakan dalam sebagai bentuk perayaan Hari Bumi Sedunia dengan tujuan untuk meningkatkan rasa peduli lingkungan kita yang ditujukan untuk siswa-siswi SMA Negeri 97 Jakarta. Dan untuk program kerja saya yang terakhir adalah 9.7 FM. 9.7 FM sendiri adalah sarana pemberian informasi yang membawakan topik-topik yang sedang up to date dengan pemberian informasi melalui platform yang sudah sangat kita nikmati sekarang yaitu podcast. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mari kembangkan potensi, raih berprestasi bersama dengan nomor 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon nomor urut 2. Dilanjut untuk yang terakhir penyampaian orasi calon ketua OSIS periode 2022-2023 kepada calon nomor urut 3. Dipersilakan. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Michelle Dilastari dari kelas 1151.
Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan visi misi serta program kerja saya sebagai calon ketua OSIS periode 2022-2023. Visi saya adalah terwujudnya OSIS SMA Negeri 97 Jakarta sebagai wadah yang dapat meningkatkan minat, bakat, potensi siswa-siswi dalam bidang kreativitas, akademik, dan non-akademik. Untuk mewujudkan visi saya, tentunya saya memiliki misi. Misi saya pertama adalah memaksimalkan kinerja pengurus OSIS SMA Negeri 97 Jakarta dengan mengutamakan komunikasi. Misi saya yang kedua yaitu menjadikan ekstrakurikuler sebagai ruang siswa-siswi untuk meningkatkan potensinya baik dalam lingkup sekolah ataupun di luar sekolah. Misi saya yang ketiga yaitu merancang serta melaksanakan program kerja dengan efektif dan bertanggung jawab. Sekian mengenai pemaparan visi dan misi saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program kerja saya buat. Untuk program kerja saya ada 3, yaitu Saset 2.0. Saset 2.0 adalah rangkaian acara di mana acara ini berisikan sebuah pembukaan dan penutupan. Pembukaan sendiri akan diisi dengan rangkaian kegiatan seperti perlombaan turnamen ataupun penampilan penasi. Dan untuk penutup akan ditampilkan dan dihadiri oleh para guest star. Untuk program kerja kedua, yaitu Freedom 97. Freedom 97 merupakan program kerja di mana program kerja ini dilaksanakan pada hari kebebasan sedunia di mana para siswa-siswi dapat menyampaikan kebebasannya dalam berpendapat sesuai topik yang dibutuhkan. Untuk program kerja ketiga, yaitu Dikap atau Mading Bercakap. Dikap atau Mading Bercakap merupakan program kerja yang menggunakan media Mading, di mana pada Mading tersebut akan diisikan informasi mengenai kegiatan OSIS SMA Negeri 97 Jakarta dan juga informasi mengenai perkembangan alur. Sekian mengenai visi misi serta program kerja saya. Jangan lupa untuk pilih nomor 3, si ganjil, si terampil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon nomor 3. Dengan begitu berakhirnya sesi 1 atau sesi orasi pada orasi calon ketua OSIS periode 2022-2023. Kita kasih aplaus dulu teman-teman ke 3 calon kita ini. Kita lanjut ke sesi kedua, yaitu sesi debat. Sebelum saya memulai sesi debat calon ketua OSIS periode 2022-2023, saya akan membacakan beberapa peraturan. Mohon disimak dengan baik. Peraturan saya bacakan 2 kali. Jika memang kurang jelas, boleh meminta ulang. Yang pertama, kalian akan membacakan visi misi kalian secara ulang. Yang kedua, kalian akan diberikan waktu 2 menit untuk membacakan visi misi kalian. Yang ketiga, dari calon lainnya yang tidak membacakan visi misi, diperbolehkan untuk menanggapi atau bertanya seputar dengan visi misi calon yang sedang menyampaikan visi misinya. Dengan waktu hanya 1 menit pertanyaan. Selanjutnya, diperbolehkan untuk menanggapi selama 1 menit itu 2 pertanyaan atau bahkan lebih. Selanjutnya, calon yang akan menjawab pertanyaan dari tanggapan calon lainnya hanya diberikan waktu selama 2 menit. Apakah sudah cukup jelas bagi ketiga calon? Ya, dipakai lagi. Izin bertanya, untuk pengulangan itu hanya visi-visi saja apa beserta dengan program kerja? Hanya visi misi saja. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Baik. Kalian akan memulai dengan urutan yang saya bacakan. Pembacaan visi misi pertama akan dimulai oleh calon nomor urut 3. Dilanjut pembacaan visi misi yang kedua
adalah calon nomor urut 1. Dan pembacaan visi misi ketiga yaitu calon nomor urut 2. Maaf. Dan harus menunggu aba-aba dari saya. Bisa dimengerti, teman-teman? Kepada calon nomor urut 3, silakan menyampaikan visi misinya. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan kembali mengenai visi dan misi saya. Visi saya adalah terwujudnya OSIS SMA Negeri 97 Jakarta sebagai wadah yang dapat meningkatkan minat, bakat, potensi siswa-siswi dalam bidang kreativitas, akademik, dan non-akademik. Untuk mewujudkan visi saya, tentunya saya memiliki misi. Misi saya yang pertama adalah memaksimalkan kinerja pengurus OSIS SMA Negeri 97 Jakarta dengan mengutamakan komunikasi. Misi saya yang kedua adalah menjadikan ekstrakurikuler sebagai ruang siswa-siswi untuk meningkatkan potensinya baik dalam lingkup sekolah ataupun di luar sekolah. Misi saya yang ketiga adalah merancang serta melaksanakan program kerja dengan efektif dan bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon nomor urut 3. Untuk tanggapan yang pertama dimulai dari calon nomor urut 1 dengan waktu hanya 1 menit. Ya, kepada calon nomor urut 1 dipersilakan untuk menanggapi berupa pertanyaan. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Izin bertanya kepada calon nomor urut 3, bagaimana cara Anda untuk memaksimalkan kinerja pengurus OSIS SMA Negeri 97 Jakarta selain dengan menggunakan komunikasi? Terima kasih. Masih ada 46 detik lagi. Apakah ini dilanjutkan? Cukup. Baik. Dipersilakan untuk calon nomor urut 3 menjawab pertanyaan dari calon nomor urut 1 dengan waktu maksimal 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih kepada calon nomor urut 1 atas pertanyaannya. Izin menjawab. Dari pertanyaan tersebut, poin yang saya dapat adalah cara selain komunikasi untuk memaksimalkan kinerja para anggota. Untuk jawabannya, selain komunikasi, kita juga bisa dapat melakukan dengan pendekatan kita sehari-hari. Seperti misalnya di sekolah. Misalnya seperti dengan hal kecil, dengan sapaan, ataupun saling membantu satu sama lain di luar kegiatan organisasi, seperti membantu dalam mengerjakan tugas ataupun membantu dalam hal lainnya. Sehingga dari pendekatan tersebut, para anggota dapat saling kenal dan saling mengetahui dari anggota-anggota yang lain. Selain itu, selain pendekatan, kita juga bisa dengan koordinasi yang baik. Koordinasi yang baik dapat membantu para anggota untuk memaksimalkan kinerjanya. Koordinasi yang baik dapat disampaikan dengan menggunakan gagasan yang disampaikan dengan detail dan jelas sehingga para pengurus dapat memaksimalkan kinerjanya apabila saat berkegiatan. Terima kasih. Baik. Dilanjut kepada calon nomor urut 2. Dipersilakan untuk memberikan tanggapan terhadap visi misi calon nomor urut 3. Waktu yang diberikan hanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya izin untuk menanggapi misi poin kedua dari calon nomor urut 3, menjadikan ekstrakurikuler sebagai
ruang untuk mengembangkan potensi siswa-siswi SMA Negeri 97 Jakarta. Bagaimana cara untuk merealisasikan hal tersebut dan apakah inovasi yang bisa ditingkatkan dari kegiatan pelaksanaan ekstrakurikuler di tahun sebelumnya? Sekian, terima kasih. Waktu tersisa 37 detik lagi. Apakah ingin diteruskan? Cukup. Baik. Dipersilakan kepada calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari calon nomor urut 2 dengan waktu maksimal 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih pada calon nomor 2 atas pertanyaan. Dari pertanyaan, yaitu mengenai cara merealisasikan ekstrakurikuler dan juga menginovasi ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu dengan merealisasikan dengan baik, di mana misalnya dengan cara koordinasi kepada OSIS dan juga ekskul seperti dari subjek yang nantinya akan menaungi para ekskul sehingga koordinasi dan juga realisasi dapat berjalan dengan benar. Dan untuk menginovasikan hal tersebut dapat diinovasikan dengan penyampaian gagasan dari koordinasi yang disampaikan tersebut. Terima kasih. Baik. Apakah ada yang ingin tambahkan? Sudah cukup. Waktu tersisa 1 menit 2 detik. Baik. Selanjutnya kepada calon nomor urut 1 dipersilakan untuk menyampaikan visi dan misinya. Dan diharap kepada calon nomor urut 2 dan 3 menyiapkan poin pertanyaan akan kalian tanggapan. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian. Izinkan saya untuk mengulang visi misi yang telah saya buat. Untuk visi saya yaitu terwujudnya OSIS SMA Negeri 97 Jakarta sebagai organisasi yang dapat mewadahi minat serta bakat siswa-siswi SMA Negeri 97 Jakarta dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu untuk misi saya yaitu yang pertama mengoptimalkan kinerja pengurus OSIS SMA Negeri 97 Jakarta dengan komunikatif. Yang kedua, melaksanakan program kerja dengan mengutamakan kreativitas dan kerjasama. Lalu yang ketiga, yaitu mendukung serta memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler sebagai sarana dalam mengembangkan minat serta bakat siswa-siswi SMA Negeri 97 Jakarta. Sekian pemaparan visi misi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada calon nomor urut 2 untuk menanggapi visi misi dari calon nomor urut 1. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, izin menanggapi untuk visi misi dari calon nomor urut 1. Pada poin ketiga di situ disebutkan bahwa mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi minat dan bakat siswa-siswi SMA Negeri 97 Jakarta serta memberikan dukungan. Bentuk dukungan apa dan juga bagaimana bisa memberikan memaksimalkan atau mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler itu dengan dukungan-dukungan yang akan Anda berikan nanti. Masih ada tersisa waktu 30 detik. Apakah ingin ditambah atau diteruskan? Cukup. Dipersilakan kepada calon nomor 1 untuk menjawab tanggapan dari calon nomor 2. Waktu Anda maksimal 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, izin menanggapi dari pertanyaan calon nomor urut 2. Bagaimana cara saya mendukung para ekskul-ekskul yang ada di sekolah untuk maksimalkan. Cara saya mendukungnya yang pertama yaitu dengan membantu para ekskul-ekskul yang mengalami kesusahan atau kesulitan. Seperti tidak mendapat jadwal latihan, itu bisa dikoordinasikan dengan kami para OSIS. Kemudian dari OSIS bisa disampaikan kepada para pembina-pembina dari ekskul-ekskul yang dinaungi oleh sekretariat yang ada di OSIS.
Kemudian dengan itu ekskul bisa latihan atau bisa memaksimalkan sehingga dapat bibit-bibit atau calon-calon generasi yang bagus dari ekskul tersebut. Terima kasih. Waktu tersisa 1 menit 8 detik. Apakah ingin diteruskan? Baik. Dilanjut kepada calon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan dan pertanyaannya dengan waktu maksimal 1 menit kepada calon nomor urut 1. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, kepada calon nomor urut 1, saya ingin menanggapi visi dan misi Anda. Pada poin kedua misi Anda disebutkan bahwa melaksanakan program kerja dalam mengutamakan kreativitas dan kerjasama. Izin menanggapi bagaimana cara menghubungkan atau merealisasikan program kerja dalam mengutamakan kreativitas dan kerjasama. Waktu tersisa 37 detik. Apakah ingin diteruskan? Sudah cukup. Baik. Dipersilakan untuk calon nomor urut 1 dijawab tanggapan dari calon nomor urut 3. Waktu dimulai ketika Anda berbicara selama 2 menit. Baik, izin menanggapi dari pertanyaan calon nomor urut 3. Bagaimana cara saya merealisasikan visi nomor 2 saya, yaitu melaksanakan program kerja dengan mengutamakan kreativitas dan kerjasama. Caranya yaitu saya memberikan ruang kepada anggota-anggota saya untuk mengekspresikan dirinya atau memberikan ide-ide yang unik dari pemikiran-pemikiran mereka. Dan juga bagaimana cara saya bekerja sama dengan mereka, yaitu yang pertama dengan cara saya merangkul dan mengikuti ide dia, kemudian dari ide tersebut bisa kita rembukan bersama-sama dengan anggota-anggota lain, sehingga bisa mendapatkan atau menghasilkan ide yang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Waktu tersisa 1 menit 15 detik. Apakah ingin diteruskan? Baik. Selanjutnya, penyampaian visi misi dari calon nomor urut 2. Dan kepada calon nomor urut 1 dan kepada calon nomor urut 3 dipersiapkan untuk pertanyaan dan tanggapannya. Kepada calon nomor urut 2 dipersilakan untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu dimulai ketika Anda berbicara selama 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mengulang kembali visi dan misi saya. Visi saya adalah terwujudnya OSIS SMA Negeri 97 Jakarta sebagai organisasi yang dapat bekerja secara maksimal dalam melaksanakan seluruh kegiatan serta mendukung minat dan bakat siswa-siswi SMA Negeri 97 Jakarta baik di bidang akademik maupun non-akademik. Untuk misi saya yang pertama adalah membuat program kerja secara inovatif dan kreatif serta memaksimalkan kinerja pengurus OSIS agar terlaksananya seluruh kegiatan secara efektif. Untuk misi saya yang kedua adalah mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler sebagai sarana pengembangan minat dan bakat siswa-siswi SMA Negeri 97 Jakarta. Dan untuk misi saya yang terakhir adalah mengadakan siswa-siswi SMA Negeri 97 Jakarta dalam memaksimalkan potensi diri masing-masing, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Waktu tersisa 1 menit 6 detik. Ingin ada yang diteruskan? Saya tidak cukup. Kepada calon nomor urut 1 diperkenankan untuk menanggapi visi misi dari calon nomor urut 2 selama 1 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Izin menanggapi dari visi misi calon nomor urut 2. Izin bertanya, bagaimana cara Anda untuk dapat bekerja secara maksimal dalam organisasi OSIS ini, sehingga dapat mendukung minat dan bakat siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 97 Jakarta. Waktu tersisa 42 detik lagi. Apakah ingin teruskan? Cukup. Kepada calon nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab tanggapan dari
calon nomor urut 1. Waktu Anda selama 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menanggapi. Cara saya untuk memaksimalkan kinerja dari pengurus OSIS sendiri, yaitu untuk memberi atau menciptakan kerja atau lingkungan kerja yang dapat mendukung cara berpikir kreatif dan inovatif agar terbentuknya sebuah kegiatan atau program kerja yang bisa dilaksanakan lebih fresh dan lebih menarik. Kemudian mendukung juga kegiatan brainstorming atau pembuatan gagasan-gagasan serta sering bertukar ide dan bertukar pikiran agar terciptanya koordinasi dan juga komunikasi yang baik yang dapat membantu memaksimalkan kinerja dari seluruh pengurus OSIS. Waktu tersisa 1 menit 25 detik. Apakah ada yang ingin ditambah atau diteruskan? Siap, cukup. Baik. Dipersilakan kepada calon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan atas visi misi dari calon nomor urut 2. Waktu Anda selama 1 menit dan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, izin bertanya kepada calon nomor urut 2 mengenai visi poin pertama. Disebutkan bahwa membuat program kerja dengan inovatif. Apakah dapat dijelaskan bagaimana program kerja yang inovatif tersebut? Baik. Waktu tersisa 44 detik. Apakah ada yang diteruskan? Dipersilakan kepada calon nomor urut 2 untuk menjawab tanggapan dari calon nomor urut 3. Waktu Anda selama 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin untuk menanggapi. Bagaimana apa yang dimaksud dengan membuat program kerja secara inovatif? Membuat program kerja secara inovatif adalah memberikan kemasan baru atau sentuhan baru kepada program kerja yang sudah pernah terlaksana sebelumnya atau yang akan dilaksanakan. Program kerjanya bisa memberikan kesan yang lebih menarik dan lebih informatif dan juga mendukung minat dan bakat siswa-siswi SMA Negeri 97 Jakarta sesuai dengan visi misi saya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lupa. Waktu tersisa 1 menit 30 detik. Cukup? Baik, terima kasih. Kita beri aplaus yang sebesar-besarnya dulu kepada kita. Baik, kita telah berakhirnya sesi kedua, yaitu sesi debat dan orasi calon ketua OSIS periode 2022-2023. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke sesi selanjutnya atau sesi ketiga, yaitu sesi problem solving atau studi kasus. Kepada para calon, diharapkan untuk memaksimalkan waktu yang diberikan dengan menjawab secara jelas, rinci, dan tidak terbata-bata. Dan saya lanjut ke sesi ketiga atau sesi problem solving atau studi kasus. Akan ada beberapa peraturan yang dikerjakan mohon untuk dipahami dengan baik. Yang pertama, waktu kalian menjawab studi kasus yang saya berikan adalah 3 menit. Diperkenankan juga untuk kalian menyebutkan jargon kalian masing-masing. Yang kedua, waktu kalian untuk memikirkan jawaban atas studi kasus yang saya berikan adalah 15 detik. Waktu dimulai ketika saya selesai berbicara atau selesai menyebutkan soal studi kasus. Yang keempat, saya akan membacakan soal maksimal hanya 2 kali. Jadi tolong dipahami dengan baik. Untuk studi kasus yang pertama, urutan menjawabnya adalah calon nomor urut 3, calon nomor urut 2, dan dilanjut ke calon nomor urut 1. Untuk studi kasus yang kedua, urutannya adalah calon nomor urut 2, calon nomor urut 1, dan dilanjut oleh calon nomor urut 3. Dan untuk studi kasus yang ketiga, akan dijawab oleh calon nomor urut 1, calon nomor urut 3, dan dilanjut oleh calon nomor urut 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas?
Baik. Sesi ketiga atau problem solving akan saya mulai. Kita minta applause dulu teman-teman untuk studi kasus yang pertama. Dengan urutan menjawab adalah calon nomor urut 3, calon nomor urut 2, dan calon nomor urut 1. Mohon disimak baik-baik pertanyaannya. Apabila kalian lolos sebagai ketua OSIS, bagaimana jenis kepemimpinan yang akan kamu laksanakan dari visi misi kamu? Lalu setelahnya, bagaimana pengimplementasiannya pada program kerja yang kamu rancang, serta benefit bagi lingkungan di SMAN 97 Jakarta di masa mendatang. Apakah sudah jelas atau saya ulang? Baik, saya ulang hanya sekali lagi karena maksimal hanya 2 kali. Apabila kalian lolos sebagai ketua OSIS SMAN 97 Jakarta, bagaimana jenis kepemimpinan yang akan kamu laksanakan dari visi misi kamu? Lalu setelahnya, bagaimana pengimplementasiannya pada program kerja yang kamu rancang, serta benefitnya bagi lingkungan di SMAN 97 Jakarta di masa mendatang? Waktu kalian untuk memikirkan jawaban adalah 15 detik dimulai dari sekarang. Waktu telah habis. Baik, urutan jawaban yang akan memulai jawaban studi kasus yang pertama adalah nomor urut 3. Dipersilakan kepada nomor urut 3 untuk menjawab studi kasus yang pertama dengan waktu maksimal 3 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih kepada Kak Wildan sebagai moderator. Saya ingin menjawab mengenai problem solving pertama, yaitu mengenai jenis kepemimpinan apabila lolos sebagai ketua OSIS. Yang pertama, jenis kepemimpinan yang dimiliki yaitu dengan mengutamakan koordinasi. Di mana di dalam sebuah organisasi tentunya koordinasi itu sangat penting. Koordinasi dengan para anggota dapat membantu meningkatkan kinerja para anggota dengan baik. Dan cara mengimplementasinya pada program kerja, misalnya seperti melaksanakan sebuah acara, dan saya nanti ya sebagai ketua OSIS tentunya harus berkoordinasi kepada para anggota sehingga para anggota bisa maksimal dalam mengerjakan tugasnya yang sesuai dengan porsi. Dan benefitnya dengan mengutamakan koordinasi, tentunya kita semua dapat saling mengetahui satu sama lain dan dapat bekerja sama dengan baik serta mengetahui pokok-pokoknya dengan baik dalam koordinasi, yaitu dengan berkomunikasi dan menyampaikan gagasan-gagasannya. Terima kasih. Waktu tersisa 1 menit 52 detik. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup. Baik. Dilanjut ke calon nomor urut 2 untuk memaparkan jawaban dari studi kasus yang pertama. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya izin untuk menjawab. Apabila saya lolos sebagai ketua OSIS, saya akan kembali lagi kepada visi saya, mengembangkan potensi siswa-siswi SMA Negeri 97 Jakarta, itu juga termasuk kepada seluruh pengurus. Bagaimana saya bisa membantu memaksimalkan dan mengembangkan potensi dari seluruh pengurus
OSIS SMA Negeri 97 Jakarta, yaitu dengan mendukung dan mengarahkan seluruh pengurus untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan porsi masing-masing, dengan cara bekerja masing-masing, serta mendukung mereka untuk selalu mengembangkan potensi yang mereka miliki. Untuk implementasi yang bisa saya lakukan untuk di program kerja saya adalah untuk membuka ruang diskusi atau ruang brainstorming untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan, serta selalu memberikan ruang untuk menyampaikan ide dan gagasan baru, serta membantu untuk selalu bisa berpikir kreatif dan juga inovatif. Waktu tersisa 2 menit 2 detik. Apakah ada yang ingin ditambah? Baik, saya izin menambahkan. Silakan. Kembali lagi kepada visi saya ingin membantu untuk misi saya untuk memaksimalkan kinerja dari seluruh pengurus OSIS. Dengan begitu, ketika saya menjadi ketua OSIS, saya bisa membantu menghasilkan SDM yang akan membantu membuat prestasi di SMA Negeri 97 Jakarta, baik dalam lingkup OSIS maupun dalam lingkup ekstrakurikuler. Sekian yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih kepada calon nomor 2. Dilanjut kepada calon nomor 1 untuk menyampaikan jawabannya terhadap studi kasus yang pertama. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Sepertinya saya izin menanggapi untuk studi kasus yang pertama, yaitu apabila saya lolos, saya akan melakukan jenis kepemimpinan, yaitu saya akan bersama-sama dengan para anggota saya untuk melakukan sesuatu dengan bersama-sama. Dan juga saya akan merangkul mereka sehingga mereka akan mendapatkan ruang bekerja yang nyaman dan baik, sehingga ketika mereka menerapkan itu atau ketika sedang membuat proker, mereka bisa menerapkan hal tersebut, yaitu dengan membuat proker yang baik dan benar, dan juga dengan melaksanakannya tidak dengan terburu-buru dan juga dengan planning yang lebih baik lagi. Kemudian untuk benefitnya itu, kita semua akan merasakan hal yang berbeda dari sebelumnya dan juga akan mendapatkan lebih banyak pengalaman yang ada di organisasi OSIS ini. Terima kasih. Waktu tersisa 2 menit 1 detik. Apakah dari kalian maaf, apakah dari calon nomor 1 ada yang ingin ditambah? Cukup. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Sebelum itu saya minta pengulangannya atas jawaban dari kita lanjut studi kasus yang kedua. Urutan jawabannya adalah dari calon nomor urut 2, calon nomor urut 1, dan yang terakhir ada calon nomor urut 3. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kamu mengatasi sebuah problem pada diri kamu sendiri dengan berkesinambungan dengan organisasi saat pribadi kamu mengalami kondisi under pressure? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Bagaimana cara kamu mengatasi sebuah problem pada diri kamu sendiri yang berkesinambungan dengan organisasi saat pribadi kamu mengalami kondisi under pressure? Silakan dijawab dengan waktu memikirkan jawaban. Saya berikan 15 detik dimulai dari sekarang. Kepada teman-teman audiens juga, peserta yang ada di dalam ruang AVI, diperkenankan untuk menuliskan pertanyaannya ke dalam notes yang sudah diberikan oleh panitia untuk dijawab kepada para calon atau ditujukan kepada para calon ketua OSIS. 3 menit lagi akan diambil oleh para panitia. Baik, waktu sudah habis. Silakan kepada calon nomor urut 2 untuk menjawab studi kasus yang kedua.
Waktu selama 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator atas waktunya. Bagaimana cara saya untuk mengatasi problem yang ada pada diri saya sendiri yang berkesinambungan dengan organisasi saat saya mengalami tekanan atau under pressure? Pertama-tama saya akan selalu memisahkan kehidupan personal dan juga kehidupan organisasi atau lingkup organisasi agar saya tetap bisa melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab saya dengan maksimal. Kemudian saya akan membuat skala prioritas agar saya bisa selalu menentukan apa yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, baik itu masalah maupun tugas. Kemudian saya akan mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut sesuai dengan skala prioritas dan untuk menyelesaikan tanggung jawab saya bila masih ada yang belum terselesaikan. Dan saya juga akan meminta saran dari teman-teman terdekat saya untuk membantu menyelesaikan permasalahan internal jika saya memang nyaman untuk menyampaikannya. Dan saya tidak akan membiarkan permasalahan internal saya untuk memberikan efek pada kinerja saya di organisasi. Baik, waktu tersisa 2 menit 1 detik. Apakah ingin diteruskan? Terima kasih kepada calon nomor 2. Dilanjut untuk dijawab kepada calon nomor 1. Waktu selama 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ini bisa ngomong. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator atas waktunya. Pada studi kasus kedua ini, yaitu bagaimana cara saya mengatasi diri saya yang dengan sinambungan dengan organisasi saat di bawah tekanan. Cara saya adalah saya memikirkan masalah tersebut atau saya memikirkan masalah yang paling urgent yang harus diselesaikan secara cepat. Lalu langkah yang selanjutnya saya akan mencari solusi. Saya akan mencari solusi dari masalah tersebut dan ketika saya sudah mendapat solusi, saya akan melakukan sesuai dengan apa yang seharusnya saya lakukan. Dan juga saya akan membedakan kehidupan pribadi saya dengan kehidupan saya di organisasi, yang berarti saya harus melakukan itu secara profesional. Dan juga saya akan mencoba untuk minimalisir kesalahan saya yang ada sehingga saya dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik dan benar. Terima kasih. Waktu tersisa 2 menit 2 detik. Apakah ingin diteruskan? Cukup. Baik, terima kasih kepada calon nomor 1. Dilanjut kepada calon nomor 3 untuk menyampaikan hasil dari jawaban studi kasus yang kedua. Waktu selama 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, izin menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Marudan sebagai moderator untuk memecahkan masalah dari mengatasi problem pada diri saya sendiri yang berkesinambungan dengan OSIS dalam under pressure atau tekanan. Yang pertama, tentunya saya akan mencari akar masalah dari saya sendiri. Setelah itu, setelah mencari akar masalah, saya akan menentukan solusi bagaimana diri saya dapat menyelesaikan dengan baik tentang apa yang ada yang kesalahan pada diri saya, ataupun meminta solusi atau saran kepada orang-orang lain atau orang terdekat saya bagaimana solusi saya untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Dan saya tidak akan membawa masalah pribadi saya ke dalam organisasi karena khawatir akan mempengaruhi para anggota. Dan tetap melaksanakan tugas sesuai porsinya agar kegiatan dapat berjalan dengan efektif. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon nomor 3. Waktu tersisa 2 menit 0 detik. Apakah ingin dilanjut? Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk studi kasus yang kedua. Kita akan lanjut ke studi kasus yang ketiga. Peraturannya tetap sama. Mohon disimak baik-baik pertanyaannya. Dan untuk urutan menjawabnya dimulai dari calon nomor 1, dilanjut calon nomor 3, dan berakhir di calon nomor 2. Pertanyaannya adalah, apabila program kerja kalian sudah disetujui oleh pihak manajemen sekolah secara tertulis, tetapi dengan alasan yang jelas, program kerja kalian diundur atau dibatalkan, bagaimana
sikap kalian sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin dalam menanggapi hal tersebut, dan apa peruntukan yang akan kalian lakukan kepada pihak-pihak yang sudah menjalin kontrak bersama kalian terkait dengan program kerja tersebut. Sudah dipahami? Apabila program kerja kalian sudah disetujui secara tertulis oleh pihak manajemen sekolah, tetapi dengan alasan yang jelas, program kerja kalian dibatalkan atau diundur, bagaimana sikap kalian sebagai seorang leader atau pemimpin dalam menanggapi hal tersebut? Dan sebutkan tuntutan apa yang akan kalian lakukan jika kalian sudah menjalin kontrak bersama pihak ketiga atau pihak luar. Tolong dijawab dengan berurutan calon nomor urut 1, calon nomor urut 3, dan calon nomor urut 2. Waktu untuk memberikan jawaban dimulai dari sekarang. Baik, waktu telah habis. Silakan kepada calon nomor urut 1 untuk menjawab studi kasus yang ketiga. Waktu selama 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator atas waktunya. Saya izin berikan jawaban. Yang akan saya lakukan yang pertama yaitu saya akan melakukan evaluasi bersama dengan teman-teman saya atau dengan anggota-anggota lainnya perihal mengapa bisa acara tersebut dibatalkan atau diundur. Lalu setelah terdapat akar masalahnya atau penyebab dari diundurnya acara tersebut, saya akan mencoba memperbaiki proposal atau sebuah persetujuan ketika lalu setelah itu akan saya ajukan kepada pihak sekolah dan akan saya tanyakan bagaimana pendapatnya jika diundur saja tapi tidak dibatalkan. Lalu yang akan saya lakukan kepada pihak-pihak luar yaitu saya akan coba berkoordinasi dulu kepada tim manajemen dari apa yang sudah kita sewa atau kita pinjam. Lalu ketika itu kita memberikan pengertian kepada mereka atas alasan apa acara tersebut diundur atau dibatalkan. Terima kasih. Baik, waktu tersisa 1 menit 53 detik. Apakah ingin dilanjut? Cukup. Baik, terima kasih kepada calon nomor 1. Dilanjut kepada calon nomor 3 untuk menyampaikan jawabannya atas studi kasus yang kedua. Waktu selama 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, izin menjawab mengenai prioritas waktu yang ketiga, yaitu apabila program disetujui secara tertulis namun adanya pengunduran waktu. Yang pertama, saya akan menyampaikan atau mengkoordinasikan pada para anggota mengenai pengunduran waktu program kerja yang harusnya terlaksana. Dan setelah mengkoordinasikan, tentunya saya dan anggota saya akan memperbaiki dan merevisi yang sudah disiapkan pada konsep sebelumnya. Setelah hal itu selesai, kita akan menyiapkan plan baru untuk mempersiapkan acara yang diundur tersebut. Dan kepada para kontrak atau pihak dari luar, tentunya kita tetap akan mengkoordinasikan dan menyampaikan hal apa penyebab dari diundurnya program kerja ini. Terima kasih. Baik, waktu tersisa 1 menit 55 detik. Apakah ingin diteruskan?
Terima kasih kepada 3 calon, kita kasih aplaus dulu teman-teman. Setelah berakhirnya mohon maaf sebelumnya, untuk calon nomor 2 dipersilakan untuk menjawab studi kasus yang ketiga. Dipersilakan kepada calon nomor 2 dengan waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator atas waktunya. Saya ingin menjawab untuk realisasi yang terakhir, yaitu adalah apabila program kerja sudah diterima, tetapi diundur atau dibatalkan atas alasan yang jelas. Saya harus seperti apa dan langkah-langkah apa yang akan saya ambil. Pertama, saya akan mengakses situasi dan melihat apakah program kerja ini dapat hanya bisa diundur atau harus dibatalkan. Jika memang masih ada kemungkinan program kerja ini untuk dijalankan, saya tentunya akan mempertimbangkan seluruh progres yang sudah ada dan melanjutkan progres itu dengan informasi baru atau dengan mempertimbangkan kesalahan yang sudah terjadi sebagai alasan program kerja itu diundur. Kemudian saya akan segera merancang plan tersebut dan melaksanakannya bersama dengan anggota-anggota saya. Dan yang terakhir, saya akan berkoordinasi dengan pihak ketiga jika plan itu sudah siap untuk diajukan kembali dan melihat berkoordinasi semoga agar dari pihak ketiga itu setuju dengan plan baru dan acara dan atau program kerja itu bisa terlaksana dengan baik dan sesuai rencana. Terima kasih kepada calon nomor 2. Apakah ada tambahan? Waktu tersisa 1 menit 52 detik. Cukup. Terima kasih. Kita beri aplaus sekali lagi untuk 3 calon. Berakhirnya sesi ketiga atau sesi problem solving atau sesi studi kasus. Dan selanjutnya akan dilanjut oleh sesi keempat, yaitu tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman dari kelas 12, kelas 11, atau kelas 10, serta dari tim ses yang telah kalian ajak ke sini. Oleh karena itu, saya langsung mulai. Untuk sesi tanya jawab itu diperbolehkan untuk bagi teman-teman yang menanyakan, diperbolehkan untuk menyanggah ataupun diperbolehkan untuk bertanya kembali jika jawabannya masih belum puas. Bisa dipahami teman-teman semua? Pertanyaan pertama. Bagaimana cara kalian membangun relasi dan komunikasi dengan seluruh kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, serta semua guru-guru ataupun tenaga pendidikan, dan juga purna dan alumni di dalam MPK OSIS SMA 97 Jakarta jika kalian terpilih sebagai ketua OSIS. Pertanyaan ditujukan untuk ketiga calon. Bagi yang telah siap untuk menjawab, dipersilakan untuk menjawab dengan waktu 1 menit. Silakan. Ya, sudah. Pada calon nomor 1, calon nomor 2, calon nomor 3, bagi yang sudah siap untuk menjawab, dipersilakan untuk menjawab. Ya, dipersilakan untuk menjawab. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih banyak Kak atas waktunya. Saya izin menjawab bagaimana cara membangun relasi dan komunikasi antara kelas 10, 11, dan 12, serta guru dan juga purna alumni dalam lingkup MPK OSIS. Cara pertamanya adalah tentu dengan
melaksanakan membangun koordinasi dan juga komunikasi untuk kerjasama agar terbangunnya sebuah relasi yang baik dan juga membuat program di mana bisa mengajak atau menginclude semua parti atau semua pihak agar bisa terbangunnya relasi yang baik juga dan komunikasi yang dijalankan bisa berjalan dengan jelas dan lancar. Kemudian selain dilaksanakan program kerja, kita juga bisa mengadakan kegiatan-kegiatan pendekatan di luar dari program kerja sekolah atau program kerja OSIS yang sudah dirancang, seperti kegiatan perkumpulan, halal bihalal ataupun buka bersama. Waktu kelas habis, tidak ada kesempatan untuk menjawab lagi. Terima kasih kepada calon nomor 2. Silakan kepada calon yang siap dipersilakan atau diperkenankan untuk menjawab. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Sebetulnya pada sesi Q&A ini yaitu pertanyaannya bagaimana cara membangun relasi kepada kelas 10, 11, dan 12 serta guru-guru dan tenaga pendidik dan juga kepada para purna alumni. Untuk langkah pertama atau cara yang saya punya yaitu pertama dengan merangkul teman-teman yang ada, yaitu dengan memahami juga karakter dan sifat mereka masing-masing. Dan juga kita untuk langkah awalnya juga kita harus mengikuti apa kemauan mereka. Setelah itu baru kita akan mendapatkan feedback. Dan juga kita harus menghormati orang tersebut. Layaknya kita menghormati orang lain yang lebih tua dari kita. Kemudian kita mengikuti aturan-aturan atau dengan kata lain kita harus disiplin, entah disiplin waktu, disiplin dengan diri kita sendiri atau disiplin tentang apapun. Dan juga kita harus sopan, santun. Cukup waktu telah habis. Terima kasih kepada calon nomor 1. Dilanjut kepada calon nomor urut terakhir. Jika memang sudah siap, silakan untuk dijawab pertanyaannya. Waktu selama 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Izin menjawab mengenai pertanyaan yang sudah disampaikan oleh kalian sebagai moderator. Pertama, kita dapat menggunakan forum WhatsApp, di mana di WhatsApp itu nantinya kita bisa mendapat share mengenai informasi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh teman-teman OSIS, sehingga para alumni, Bapak Ibu guru serta kelas 10, 11, 12 dapat mengetahui kegiatan apa yang akan dilaksanakan MPK OSIS. Selanjutnya dengan pendekatan kita sehari-hari pada umumnya seperti sapa, salam, ataupun senyum. Terima kasih. Baik, waktu tersisa 16 detik. Apakah ini ditambah dan lanjut? Cukup. Baik, terima kasih kepada 3 calon. Kita beri aplaus dulu teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menjadikan diri kalian masing-masing menjadi calon ketua OSIS periode 2022-2023 itu pasti ada tujuan. Apa yang mengharuskan kami memilih kalian dengan tujuan yang kalian berikan? Selain itu, untuk memperbaiki OSIS ke depannya yang kalian bawa pula, dapatkah kalian memberikan autokritik kalian kepada OSIS 2021-2022 atas kekurangannya selama ini? Dan pertanyaan ini diajukan oleh Andika Suryo Wicaksono dari kelas 12 IPA 2. Silakan dijawab kepada 3 jawab. Apakah ingin diulang atau langsung dijawab? Ulang. Kesempatannya sekali. Menjadikan diri kalian masing-masing menjadi calon ketua OSIS 2022-2023 itu pasti ada tujuan. Apa yang mengharuskan kami memilih kalian dengan tujuan yang kalian berikan? Selain itu, untuk memperbaiki OSIS ke depannya yang kalian bawa pula, dapatkah kalian memberikan autokritik kepada OSIS angkatan 2021-2022 atas kekurangannya selama ini? Diperkenankan untuk jawab kepada calon yang sudah siap.
Silakan untuk menjawab dengan waktu 1 menit. Ya, pada ketiga calon. Pada ketiga calon, apakah sudah siap untuk menjawab? Dipersilakan untuk menjawab waktu 1 menit ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya dari Kak Andika. Saya izin untuk menjawab pertanyaan tersebut. Menjadikan diri saya sendiri sebagai seorang ketua OSIS SMA Negeri 97 Jakarta tahun periode 2022-2023, saya tentu memiliki tujuan. Tujuan tersebut sudah tersatu pada visi saya, yaitu untuk mewujudkan OSIS SMA Negeri 97 Jakarta sebagai organisasi yang dapat bekerja secara maksimal dan juga membantu meningkatkan minat dan bakat siswa-siswi SMA Negeri 97 Jakarta baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dan bagaimana saya bisa mencapai tujuan tersebut atau alasan kenapa kakak-kakak dan teman-teman harus memilih saya sebagai calon ketua OSIS, karena saya bisa memberikan ruang atau ruang kerja kepada pengurus untuk memaksimalkan diri. Dengan begitu, dari program kerja atau hal-hal yang akan dihasilkan oleh OSIS 2022-2023 dapat memberikan impact yang maksimal untuk seluruh warga sekolah dan juga baik, saya izin melanjutkan dan juga ya, waktu telah habis. Terima kasih sebagai calon nomor 2. Dipersilakan untuk calon nomor 1 dan calon nomor 3 untuk menjawab. Baik, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Anda. Tujuan saya sebagai ketua OSIS itu menambah relasi. Memang menambah relasi termasuk hal yang umum dan sudah sering menjadi sebuah alasan. Namun menambah relasi itu sangat berpengaruh pada diri orang masing-masing. Karena dengan menambah relasi kita dapat berkomunikasi dengan orang-orang baru, orang-orang baru dan juga mengenal orang-orang baru. Dan dengan menambah relasi tersebut, maka akan banyak wadah yang nantinya akan banyak wadah dari siswa dan siswi untuk meningkatkan potensinya pada niat untuk Baik, terima kasih. Waktu tersisa 12 detik. Apakah ingin melanjutkan? Baik, terima kasih kepada calon nomor 3. Silakan untuk calon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan dari Andika kelas 12 IPA 3. 12 IPA 2. Oke, dipersilakan 1 menit ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Andika atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Tujuan saya dan juga kenapa para siswa-siswi harus memilih saya yaitu karena tujuan saya yaitu saya ingin menjadikan MPK OSIS menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, dan juga sudah jelas terdapat juga dalam visi saya yaitu saya ingin mewadahi siswa-siswi, sehingga dengan saya mewadahi siswa-siswi tersebut saya dapat meningkatkan prestasi yang ada di SMA Negeri 97 Jakarta ini. Kemudian dengan begitu kita dapat meningkatkan kualitas siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 97 Jakarta ini. Terima kasih. Waktu tersisa 17 detik. Apakah ini dilanjut? Cukup. Terima kasih. Berikutnya kepada ketiga calon kita beri kelas dulu. Terima kasih.
Selanjutnya, pertanyaan dari Agung Satria Termuda N, kelas 10-1. Apa yang akan kakak lakukan jika saja dalam pelaksanaan masa jabatan sebagai ketua OSIS, kakak melakukan kesalahan yang mempengaruhi kinerja organisasi siswa intrasekolah secara keseluruhan? Sekali lagi, apa yang akan kakak lakukan jika saja dalam pelaksanaan masa jabatan sebagai ketua OSIS, kakak melakukan kesalahan yang mempengaruhi kinerja OSIS SMA 97 Jakarta secara keseluruhan? Kepada calon yang sudah siap, silakan menjawab. Waktu kalian 1 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada Agung Satria atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Ketika saya melakukan kesalahan yang mengakibatkan kinerja para anggota yang ada dalam MPK OSIS itu menjadi menurun, yang akan saya lakukan ya yang pertama, saya akan mengevaluasi diri saya. Jadi saya akan mengevaluasi diri saya dan saya akan mencari akar masalah yang mengakibatkan mengapa diri saya bisa melakukan kesalahan tersebut. Lalu ketika saya sudah mendapatkan akar masalah tersebut, saya akan mencoba menjadi lebih baik lagi, atau saya akan merubah perilaku atau kesalahan tersebut menjadi sebuah kebenaran yang bisa menjadi lebih baik lagi, dan juga yang dapat meningkatkan kinerja para MPK OSIS yang ada di angkatan 33 nanti. Terima kasih. Waktu tersisa 12 detik. Apakah ini lanjut ke calon nomor 1? Cukup. Ya. Silakan kepada calon nomor urut 2 dan 3 untuk menjawab pertanyaan dari aku. Baik, saya izin menjawab. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya aku. Dari jawaban saya sendiri, yaitu saya perlu mencari solusi dengan baik. Bagaimana cara saya untuk memperbaiki masalah tersebut. Dan yang kedua yaitu koordinasi kepada para anggota dan menjelaskan masalah saya sehingga masalah saya karena dapat mempengaruhi mereka. Dan setelah itu saya mempersilahkan para anggota untuk mengevaluasi diri saya untuk perbaikan diri saya ke depan. Waktu tersisa 26 detik. Apakah ini lanjut? Terima kasih. Lanjut kepada calon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan dari kamu. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih banyak Agung atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Pertama-tama saya tentu akan melakukan evaluasi diri, dan juga saya siap menerima evaluasi dari pihak manapun dan mempertanggungjawabkan kesalahan saya. Kemudian saya akan mencari solusi dari masalah yang tercipta dan juga memperbaiki dan meminimalisir agar kesalahan tersebut tidak terulang lagi ke depan. Waktu tersisa 37 detik. Apakah yang lanjut? Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk ketiga calon kita. Kita lanjut. Ini pertanyaan dari salah satu teman kita, tidak ingin menyebutkan nama. Bagaimana cara mencari dan mendapatkan dana untuk program kerja Sunset? Dan bagaimana cara mencari sponsornya? Sekali lagi, bagaimana cara mencari dan mendapatkan dana untuk program kerja dari Sunset?
Dan bagaimana cara mencari sponsornya? Dipersilakan kepada 3 calon yang sudah siap untuk langsung menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita. Mohon untuk dipercepat, ketiga calon yang sudah siap bisa langsung menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langkah yang akan saya lakukan dalam mencari dana untuk Sunset yang notabene itu merupakan dana yang begitu besar. Langkah pertama yaitu saya akan mencari donatur atau sponsor. Sponsor akan saya dapatkan ketika saya akan berkoordinasi dengan pihak yang terkait. Ketika saya ingin menggunakan sponsor tersebut, saya harus berkoordinasi dengan tim manajemen sponsor tersebut. Kemudian saya akan meminta persetujuan apabila mereka bisa kita gunakan sponsornya ketika acara Sunset tersebut. Lalu apabila mereka menyetujui, maka sponsor itu akan mutlak kita gunakan. Terima kasih. Waktu Tersisa 14 detik lagi. Apa yang melanjutkan? Cukup. Terima kasih pada calon nomor 1. Lanjut kepada calon nomor 2 dan nomor 3 untuk menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita. Jika sudah siap, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya ingin menjawab pertanyaannya. Tentu cara utama untuk mendapatkan dana yang terbilang besar adalah melalui sponsor. Dan sponsor sendiri bisa dicari melalui berbagai macam forum atau tempat-tempat pemberian informasi. Di situ sering tertera bahwa kami menyediakan sponsor, dan sponsor itu bisa diajukan dengan pengajuan proposal. Dan juga di situ kita juga bisa memberikan informasi bahwa ketika dari pihak yang memberikan sponsor itu akan mendapatkan feedback sesuai dengan permintaan agar terjadinya sebuah bentuk relasi atau timbal balik yang saling menguntungkan. Kemudian cara yang lainnya untuk mendapatkan dana adalah melalui donatur yang bersedia untuk membantu dana pengadaan acara Sunset dan untuk membuat kegiatan Sunset berjalan dengan lancar. Yang bisa saya sampaikan. Waktu tersisa 6 detik. Lanjut. Cukup Pak, terima kasih. Dilanjut untuk calon nomor 3. Pertanyaan dari satu orang kita. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, izin menjawab. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai dana yang diperlukan pada Sunset, Sunset sendiri memang membutuhkan dana yang memiliki nominal yang cukup besar. Yang pertama yang dilakukan itu mencari sponsor dengan mencari melalui web ataupun forum ataupun informasi dari orang-orang lain untuk mengetahui sponsor tersebut. Dan setelah itu kita melakukan koordinasi kepada sponsor tersebut dan sepakati apabila dari pihak sponsor dan juga pihak organisasi sama-sama sepakat. Dan yang kedua yaitu meminta bantuan kepada para donatur ataupun pihak sekolah mengenai dana tersebut dan dijelaskan secara rinci guna dari dana tersebut. Terima kasih. Waktu tersisa 11 detik. Apakah yang lanjut? Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk ketiga calon kita. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir pada sesi debat calon
Ketua OSIS periode 2022-2023. Untuk seluruh calon, bagaimana jika Anda berbeda pendapat dengan majelis perwakilan kelas? Langkah apa yang akan kalian ambil dan bagaimana kalian menyelesaikan permasalahan itu dengan bijaksana? Ya, itu saja. Sekali lagi, bagaimana jika Anda berbeda pendapat dengan MPK? Langkah apa yang akan kalian ambil dan bagaimana kalian menyelesaikan permasalahan tersebut secara bijaksana? Bagi untuk seluruh calon, diperkenankan untuk jawab. Waktu 1 menit ketika Anda mulai berbicara. Mohon untuk dipercepat karena kita mengingat waktu juga sudah mungkin. Ya, udah 3 calon. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin untuk menjawab. Bagaimana saya bisa menyelesaikan perbedaan atau permasalahan yang ada di antara OSIS dengan MPK? Pertama, saya akan mengajukan untuk mengadakan forum atau diskusi secara formal untuk mendiskusikan solusi terbaik dari permasalahan yang sedang dihadapi dan juga agar bisa mencapai sebuah keputusan yang tidak merugikan pihak manapun dan bisa tetap menjalankan kinerja atau partnership yang baik ke depannya selama 1 tahun periode ke depan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Waktu tersisa 25 detik. Apa yang lanjut? Tidak, ini saya ingin menyampaikan jawaban saya. Ya, dipersilakan. Baik. Mari kembangkan potensi layar prestasi bersama nomor 2. Jangan lupa untuk pilih saya. Bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih calon nomor 2. Dipersilakan kepada calon nomor 1 dan 3 untuk menyampaikan jawabannya. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan terakhir. Bagaimana cara menyelesaikan perbedaan pendapat dengan MPK atau MPK dan cara menyelesaikan masalahnya? Pertama, dengan komunikasi yang baik. Karena perbedaan pendapat itu merupakan hal yang wajar dan sering terjadi pada sebuah organisasi, kita sebagai sebuah organisasi tentu harus saling koordinasi dan memusyawarahkan hal tersebut dengan penyampaian yang baik dan juga valid, sehingga satu pendapat tersebut akan menjadi satu tujuan yang sama dan satu pemikiran yang sama. Terima kasih. Baik, waktu tersisa 17 detik. Apa yang lanjut? Ya, baik, terima kasih pada calon nomor 3. Pada calon nomor 1 juga akan untuk menjawab pertanyaan terakhir. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Langkah pertama ketika saya berbeda pendapat dengan MPK, yaitu dibicarakan secara baik-baik atau dikoordinasikan secara baik-baik. Kemudian saya dan MPK mencari titik tengah yang harus dilakukan, dan apabila dari pihak MPK masih belum menerimanya, saya akan memberikan penjelasan dan pengertian
agar apa yang saya jelaskan bisa diterima dengan baik. Kemudian setelah itu selesai, maka masalah akan selesai. Jangan lupa pilih nomor 1, satu harapan, satu tujuan, dan satu kesuksesan. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 1. Sekali lagi kepada audiens kita hari ini ada di ruang hati, kita beri tepuk tangan sebesar-besarnya. Terima kasih. Telah berakhirnya sesi orasi dan debat calon ketua OSIS periode 2022-2023. Kepada ketiga calon diperkenankan untuk menyampaikan jargon terakhir sebelum akan dilakukannya pemilihan atau pencoblosan ketua OSIS pada esok hari. Dipersilakan dari calon nomor 1, calon nomor 2, dan calon nomor 3. Baik, terima kasih. Kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk memilih nomor 1, satu harapan, satu tujuan, dan satu kesuksesan. Terima kasih. Lanjut, calon nomor 2. Jangan lupa untuk pilih saya dan pemilihan ketua OSIS nanti. Kembangkan potensi, raih prestasi bersama dengan nomor 2. Diperkenankan untuk calon nomor urut 3 menyampaikan jargonnya. Jangan lupa untuk pilih nomor 3, Sigasil Sitrapil. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman baik dari tim sukses dan juga para perwakilan kelas yang sudah menghadiri debat dan orasi calon ketua OSIS periode 2022-2023. Terima kasih juga kepada calon yang sudah berusaha sejauh ini. Kami selaku panitia sangat menghargai usaha kalian. Saya kembalikan kepada MC, tapi sebelum itu persiapkan mental kalian untuk besok pemilihan dan pencoblosan calon ketua OSIS periode 2022-2023. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya sebagai moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan kami dimohon kepada calon untuk meninggalkan panggung debat. Itulah juga sampai di penghujung acara. Jangan lupa untuk ikuti. Jangan lupa untuk hadir dan ikuti pemeriksaan ketua OSIS yang akan dilaksanakan pada Jumat 16 September 2022 atau besok. Saya salah selaku pembawa acara pada kegiatan orasi dan debat calon ketua OSIS periode 2022-2023 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.